Muhammad Sa'dullah Nawawi lahir di Sidogiri pada tahun 1922 Masehi. Beliau terlahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri atau Kiai Nawawi Sepuh dan Nyai Asyfi'ah. Kiai Nawawi, abahnya, adalah ulama besar yang menjadi salah seorang pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Pengasuh pondok pesantren ini juga ikut andil dalam pembuatan lambang organisasi Islam terbesar di dunia ini. Yakni setelah para ulama mendirikan NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyuruh Kiai Haji Ridwan Surabaya untuk membuat lambang NU. Lewat istikharah, Kiai Ridwan mendapat isyarat gambar bumi dan lambang bintang 9. Hasil itu segera beliau laporkan pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Hasyim, gambar ini sudah bagus, tapi saya minta kamu sowan ke Kiai Nawawi Sidogiri, Pasuruan, untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Kiai Ridwan memenuhi dan mengutarakan maksudnya pada Kiai Nawawi Sidogiri yang di kalangan ulama saat itu dikenal sebagai Kiai yang waskita atau mukasyafah. Beliau menjawab dalam bahasa Jawa, saya setuju dengan gambar bumi dan bintang, namun masih perlu ditambah tali untuk mengikatnya, dan juga ditambah tulisan ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Kiai Nawawi juga meminta agar tali yang mengikat gambar bumi ikatannya dibuat agak longgar. Setelah lambang itu disahkan, Kiai Nawawi di hadapan kiai-kiai berkata, selagi filosofi tali yang mengikat bumi itu masih kuat, maka sampai kiamat NU tidak akan habis dan selalu ada. Kiai Sa'dullah dibandingkan saudara-saudaranya, sejak kecil beliau bisa dibilang aneh. Saat kecil beliau sangat dekat pada abahnya, Kiai Nawawi. Saking dekatnya, apa saja yang dilakukan abahnya beliau tiru. Dan setiap kali abahnya bepergian, beliau mengikutinya dari belakang. Selain itu, Kiai Nawawi memberi perhatian penuh kepadanya. Pada masa revolusi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Sa'dullah mempunyai peran penting dalam memobilisasi rakyat guna membendung invasi asing yang menjajah bumi Nusantara. Bahkan dengan sigap penuh keberanian, beliau mengangkat senjata dan memimpin pasukan untuk mengusir kolonial Belanda dari bumi Pertiwi. Mulai 10 Oktober tahun 1945 sampai 1 Januari 1946, beliau bergabung dengan Front Perlawanan Hizbullah selaku Komandan Kompi 2 untuk Divisi Timur, tentara yang dipimpin sekitar 250-an yang bermarkas di Sidogiri. Beliau bersenjatakan keris dan pegas sejenis pistol. Menurut pandangannya, agresi Belanda harus dihadapi dengan berperang. Memerangi Belanda adalah peperangan suci untuk membela tanah air. Dengan ketegasan dan kedisiplinan seorang militer, Kiai Sa'dullah memimpin pasukannya dengan strategi yang matang dalam bergerilya. Kepiawaiannya dalam memimpin pasukan sangat dikagumi oleh pasukannya, sehingga mereka sangat patuh terhadap semua perintah Kiai Sa'dullah. Bahkan pada tahun 1946 ketika berumur 24 tahun, beliau dan pasukannya ada di Tulangan Sidoarjo untuk mempertahankannya dari serangan Belanda. Dalam pertempuran itu, mereka kadang harus maju dan kadang terpaksa mundur untuk menyusun strategi. Semangat dan keberanian Kiai Sa'dullah dalam berjuang sangat tinggi, sehingga tidak mementingkan diri sendiri. Kesehariannya rela ada di mana-mana, bergerilya dan bertempur di medan perang. Pernah beliau pergi ke Semarang, Yogyakarta, dan Tanah Betawi untuk menghadapi agresi Belanda dengan menunggang seekor kuda dan memegang cemeti, sedangkan pasukannya diangkut dengan truk.
untuk menyemangati pasukannya sebelum berangkat berperang. Kiai Sa'dullah membakar semangat mereka dengan orasinya yang menggebu. Beliau menginstruksikan pada semua pasukannya agar jangan takut dan susah. Walau digertak bagaimanapun juga oleh Belanda, jangan sampai ada yang menyerah. Ayat Al-Quran yang sering disampaikan pada pasukannya adalah Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Menurut beliau, walau bagaimanapun juga setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Jadi jangan sampai takut mati dan susah. Pantang mundur dan terus maju. Perjuangan beliau sangat sistematis dan taktis. Diceritakan bahwa suatu ketika untuk mengacaukan daerah kekuasaan Kiai Sa'dullah, musuh atau Belanda menyebarkan isu bahwa Gagak Hitam akan menyerang daerahnya. Mendengar isu itu, Kiai Sa'dullah juga menyebarkan isu bahwa Gagak Putih akan melawan Gagak Hitam itu. Untuk membakar semangat pasukan di medan tempur, dengan penuh keberanian beliau ada di garis depan dan memekikkan kalimat Allahu Akbar. Konon keanehan terjadi setiap kali beliau membaca takbir, yaitu langit menjadi mendung gelap sehingga Belanda tidak bisa melihat dan merasa gentar, takut untuk menghadapi tentara Islam. Di kalangan pasukannya, beliau dikenal sebagai sosok yang pemberani, sehingga beliau pernah masuk ke markas gudang penyimpanan senjata Belanda yang bertempat di Pasuruan, bersama Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin Situbondo, santri sekaligus anak buahnya dalam pertempuran.